Kalau dia nikah siri, ya berarti kan tidak tercatat sebelumnya di pengadilan agama, ya kan? Berarti pada saat bercerai ya dia tidak didaftarkan di pengadilan agama. Kemudian ketika menikah ternyata tidak selama hubungannya pada saat pacaran, mungkin apa aja sih efek apa faktornya? Baik, sebenarnya menikah adalah suatu tahapan di dalam kehidupan yang umumnya memang harus kita ngeliatnya kamera. Oke. Pernikahan memang salah satu tahapan kehidupan yang memang harus kita jalani sebagai salah satu fungsi. Nah, tentu ada orang-orang yang memilih untuk tidak menikah atau mungkin menikah pada usia muda atau menikah nanti setelah sukses dan lain sebagainya. Dalam pilihan-pilihan tersebut ternyata ada yang mungkin menikah dalam kurun waktu yang sangat pendek. Nah, sebenarnya bahwa memang untuk menikah itu sesuai dengan tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, tentu saja diharapkan bahwa pasangan itu siap. Nah, persoalannya seringkali ternyata pasangan tidak siap. Satu, ada kalanya juga mereka tidak kenal pasangannya. Atau yang ketiga, mungkin memang ada situasi-situasi yang mengganggu sebuah perkawinan, pernikahan, sehingga akhirnya masalah tersebut membuat pernikahan itu menjadi tidak bisa berlangsung lama. Nah, lalu kemudian ada lagi faktor-faktor yang lain, mungkin misalnya masalah media sosial, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya adalah ketika yang pertama, komitmen itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Sehingga bisa terjadi pernikahan itu pendek atau tidak sesuai dengan harapan. Lalu kemudian yang faktor kedua adalah ketidaksiapan tadi. Jadi karena tidak kenal, tidak siap. Nah, ternyata pasangan yang sudah dinikahi tidak sesuai dengan keinginan. Sebenarnya ketika komitmen ini tinggi, kalau kita bandingkan di masa lalu, tidak ada masa pacaran dan lain sebagainya, tapi orang bisa langgeng ya. Kenapa? Karena komitmennya tinggi. Tidak kenal, tapi komitmennya bisa tinggi. Tapi ketika komitmen rendah, kemudian juga tidak kenal, nah akhirnya sekarang menjadi semakin mudah untuk menyebabkan perceraian. Belum ditambah dengan faktor-faktor yang khas di zaman milenial sekarang ini. Banyaknya gangguan, masalah ekonomi, banyaknya perbandingan, banyaknya pendapat-pendapat, dan terutama juga ada faktor dari tekanan kelompok atau mungkin juga dari keluarga. Tapi kalau misalkan untuk permasalahan mengenai ada yang menikah WhatsApp, buka WhatsApp deh. Menikah karena WhatsApp. kecelakaan, Iya. Okay. Sebuah kecelakaan yang bisa dibilang NBA seperti itu, apakah itu mempengaruhi juga pernikahan itu tidak berlangsung lama? Sekali lagi semua tergantung kepada si komitmen tersebut gitu ya. Jadi bisa jadi ada sebuah perkawinan yang karena ada kejadian sebelumnya, ada kehamilan, ada situasi dan lain sebagainya. Semua tergantung pada bagaimana seseorang menghargai sebuah ikatan pernikahan. Nah, ketika ada komitmen tersebut, lalu kemudian ada niat baik untuk menjalankan perkawinan, tetapi ketika kedua hal tersebut tidak ada, nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, faktor ketiga lain yang juga mungkin perlu dipertimbangkan adalah faktor kesehatan mental. Nah, ketika ada faktor masalah kesehatan mental ini tadi, bisa jadi pasangan itu seringkali konflik. Sehingga akhirnya komitmen setinggi apapun, perkenalan sebaik apapun, itu bisa jadi tidak bisa mempertahankan sebuah perkawinan. Nah, persoalannya adalah bahwa di dalam setiap kasus itu tentu ada hal-hal yang khas dan berbeda-beda. Ya, memang kita bisa menarik sebuah generalisasi atau apa yang berlaku umum. Tetapi pada setiap kasus tentu ada kekhasan tersendiri dan menjadi alasan mengapa pasangan tertentu komitmennya rendah, atau mungkin belum kenal, atau mungkin ada masalah kesehatan mental, atau mungkin ada tekanan keluarga, atau ada tekanan lingkungan, dan lain sebagainya. Saya rasa
sekali lagi tentu perkawinan yang tidak didasari dengan dasar komitmen yang tinggi, lalu kemudian tujuan untuk membina hubungan dan keinginan untuk membangun rumah tangga yang kokoh, tentu saja akan sangat mudah rapuh dan akhirnya menjadi kandas di tengah jalan. Mungkin kalau case mengenai adanya pernikahan pada saat si perempuan itu sedang hamil, dilangsungkan pernikahan dan juga dalam waktu beberapa bulan ternyata langsungkan perceraian, mungkin secara psikolog gimana sih melihatnya? Itu harus ada pemeriksaan sebelumnya gitu ya, karena seperti yang tadi saya katakan, setiap kasus tentu ada perbedaan ya. Nah, apa alasan seseorang untuk akhirnya mengambil keputusan untuk menikah, lalu kemudian berpisah dan lain sebagainya. Nah, setiap kasus tentu ada psikodinamika yang berbeda-beda. Ya, kita tidak tahu apa yang menjadi latar belakang atau alasan dari setiap pasangan untuk melakukan atau mengambil keputusan untuk berpisah. Tapi untuk prosedurnya sendiri nih, dari nikah siri kemudian sampai cerai, mungkin prosedurnya yang Mbak tahu itu seperti apa sih? Pada dasarnya yang namanya nikah siri tentu ada kelebihan dan kelemahan ya. Nah, salah satunya adalah ini. Bisa dikatakan dengan nikah siri menikahnya menjadi lebih cepat, tapi juga bisa menjadi lebih cepat juga untuk selesainya begitu. Nah, ini alasannya mengapa seringkali nikah siri dianggap bukan pilihan. Nah, tetapi kembali lagi, apapun yang menjadi pertimbangan seseorang untuk mengambil keputusan ini tentu akan tergantung kepada masing-masing. Nah, sekali lagi, apa yang menjadi penyebab harus ada pemeriksaan sebelumnya. Jadi saya tidak bisa berandai-andai kira-kira penyebabnya apa dan ini dan itu, tidak bisa. Karena setiap orang pasti punya alasan masing-masing. Seperti yang tadi saya katakan, bisa jadi karena komitmennya, bisa jadi karena tidak kenal, bisa jadi karena masalah kesehatan mental, bisa jadi karena ada faktor tekanan, baik dari tekanan lingkungan keluarga terkecil, lingkungan masyarakat, atau bahkan dari peer pressure-nya begitu. Kalau untuk prosedur perceraian nikah siri terus ke PA, mungkin Kenapa? Prosedur perceraian dari nikah siri terus ke pengadilan agama, yang Mbak tahu mungkin prosedurnya seperti apa sih? Kalau nikah siri nggak pakai pengadilan agama dong, Neng? Tapi dia mendaftarkan ke pengadilan agama. Iya. Kalau dia nikah siri, ya berarti kan tidak tercatat sebelumnya di pengadilan agama, ya kan? Berarti pada saat bercerai ya dia tidak didaftarkan di pengadilan agama. Kalau dia ada pernikahan yang lewat KUA, baru lewat pengadilan agama. Kalau untuk mendapatkan mungkin ketetapan anaknya seperti itu gimana, Mbak? Kenapa? Untuk mendapatkan jadi agar anaknya tuh mendapatkan pengakuan gitu. Pengakuan dari siapa? Mendapatkan akta gitu, akte dengan didaftarkan di isbat gitu. Oh ya, pada dasarnya Indonesia itu mengharuskan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu merupakan hak dari anak untuk mendapatkan akte, ya. Jadi ketika pernikahan tersebut tidak tercatat, ya, sehingga akhirnya tentu anak ini menjadi anak milik ibu. Biasanya di dalam akte yang ditulis hanya nama ibu. Nah, tetapi tentu saja perlu adanya permohonan untuk bisa mendapatkan akte. Tetapi akte adalah hak anak dan negara menjamin perlindungan terhadap anak untuk bisa mendapatkan akte tersebut. Untuk proses permohonan itu seperti apa mungkin? Nah, itu silakan ditanya ke bagian pengadilan agama. Oke? Siap. Masih.